Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian jamaah subuh Masjid Al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Setelah sholat subuh ini adalah kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang sampai pada bab yang baru, bab kewajiban menyuruh anggota keluarga dan semua orang dalam tanggung jawabnya untuk taat kepada Allah. Hadis yang pertama dari bab ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala, berkata dia, akhadha, mengambil, Al-Hasan bin Ali, yaitu Hasan bin Ali, cucunya Nabi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, tamrotan min tamrin, yaitu sebutir kurma, sadaqatin, yaitu dari sedekah. Faja'alaha, maka dia menjadikan, maksudnya memasukkan, fihi, ke dalam mulutnya. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kah. Kalau di sini terjemahnya hehe. Nek bahasa kita mungkin no ya. Nek kalau cah cilik kan ya, ojo. Dulu. Hah? Ya, pokok intinya jangan. Intinya mencegah supaya tidak dimakan. Irmi biha, maka buanglah dia. Ya. Amma alimta, apakah engkau tidak tahu, anna, bahwasanya kita, la na'kulu, bahwasanya kita tidaklah boleh memakan as-shadaqah, yaitu sedekah, masuk dalam kurung zakat atau juga sedekah. Ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh keduanya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dikatakan juga, anna, bahwasanya kita, la tahillu lana, tidaklah halal buat kita as-shadaqah, sedekah itu. Dari hadis ini Bapak Ibu sekalian bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa seluruh keluarga Nabi dan juga termasuk ahli bait, ya, itu haram hukumnya memakan harta sedekah. Bisa sedekah juga, bisa juga maksudnya zakat, ya. Jadi itu perlu ditegaskan, ya. Mungkin ada dari keluarga, dari saudara-saudara punya hubungan atau punya teman atau punya kerabat, atau pergaulan yang punya ahli bait, termasuk dari ahli bait, ya, yang mungkin bisa jadi termasuk lupa atau bagaimana. Saya kira mudah-mudahan para ahli bait ini mereka tahu tidak boleh memakan harta sedekah, harta zakat.
Dan juga yang perlu kita pahami juga, termasuk ahli bait di sini adalah keluarga Nabi, ya. Sampai keturunan Nabi termasuk Hasan dan Husain, cucu beliau itu termasuk ahli bait. Ulama memang berbeda pendapat masuk ahli bait ini siapa saja. Ya, salah satu Imam Syafi'i menganggap yang termasuk ahli bait ini adalah termasuk Bani Hashim. Ya, keluarga Bani Hashim itu termasuk ahli bait. Tapi yang Islam loh ya, bukan yang gak Islam tidak termasuk. Ya, jangan-jangan karena Bani Hashim ini kan luas. Ya. Kemudian adalah Bani Muthalib, begitu juga Bani Muthalib juga luas, termasuk Abu Jahal itu. Wah, nggak boleh makan zakat. Enggak, dia tidak termasuk karena dia bukan Islam. Ya. Juga keluarganya Ali, keluarganya Aqil, dan juga keluarganya Ja'far dan Abbas. Itu yang ulama menerangkan seperti itu. Jadi tidak termasuk keluarganya Abu Jahal, Abu Lahab tidak termasuk pada ini. Sedikit Bapak Ibu sekalian ini mengenai hak. Ya, jadi gini ya. Jadi yang termasuk keluarga Nabi dan keturunan Nabi ini termasuk mereka digelar dengan di kalangan kita orang-orang Indonesia ini mereka digelar dengan nama Habib. Habib. Nah, ini sedikit pembahasan Habib ya. Pas kebetulan memang harus disampaikan. Jadi Habib ini pernah heboh berapa dekade yang kemarin ini ya, heboh pembahasan Habib ini. Dibilang Habib ini bukan dari keturunan Nabi atau segala macam lah. Tapi intinya tujuan mereka itu bukan pada Habibnya, bukan kepada turunannya. Ya. Tapi kenapa kok bisa begitu? Karena yang sebetulnya yang dibahas mereka, yang ingin dituju mereka itu adalah kepada Islamnya. Karena Habib ini mengajar membawa Islam. Yang dituju mereka itu. Karena kalau seandainya hanya sekedar Habib toh, tidak perlu sampai menghalangi pengajian, ya, merongrong ada pengajian nggak boleh, termasuk kemarin Habib Rizik itu di mana itu di Pekalongan itu dilarang pengajiannya. Karena kalau cuma sebagai batas Habib toh, mestinya pengajian itu nggak harus dilarang, ya, tapi ini dilarang, ya. Mereka menganggap ini komunitas dari kalangan ini, tapi bukan orang Pekalongan, tidak salah di Pekalongan itu kejadian. Bukan orang Pekalongan mereka. Itu yang perlu kita sampaikan juga. Jadi hati-hati dengan isu Habib ini, ya. Juga para ulama dan dari kalangan asatidz juga sudah membahas kalau memang Habib itu mereka misalnya punya hal yang buruk pada mereka itu urusan mereka, ya, itu tanggung jawab mereka. Tingkah lakunya misalnya akhlaknya buruk itu urusan mereka, sudah dibahas. Tidak perlu sampai kepada masalah yang krusial, yaitu masalah tentang Islam ini. Ya. Memang tujuannya Islam, ini memang agenda, sehingga akhirnya itu adalah termasuk pembunuhan karakter, ya. Akhirnya kalau pengajian Habib itu jadi seakan-akan orang takut, ya, nanti bagaimana itu tujuannya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus waspada. Memang Habib ini adalah gelar dari keturunan dzurriyyahnya Nabi SAW, dan memang kita harus menghormati beliau sebatas penghormatan, menjaga beliau sebagai keturunan Nabi, ya. Yang kedua dari hadis ini Bapak Ibu sekalian adalah bahwa Nabi ini adalah sebagai suri tauladan, ya, teladannya umat. Maka beliau harus menjaga, ya, mengajarkan kepada umat bagaimana sikap warok, sikap hati-hati, sikap hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas gitu loh, ya. Jangan sampai tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Warok ini sifat takut kepada Allah, ya. Ini harus diajarkan kepada umat, kehati-hatian ini. Dalam suatu riwayat al-Qamaqala, Nabi juga pernah, ya, Nabi juga pernah ketika pulang sampai ke rumah, Nabi mendapatkan sebutir kurma di rantai rumahnya itu.
Kemudian diambil Nabi, ketika mau dimakan itu Nabi ingat, oh jangan-jangan ini harta sedekah, gitu, harta sedekah, maksudnya zakat. Akhirnya tidak jadi dimakan oleh Nabi. Nah ini sikap warok ini harus ditularkan kepada umat untuk sikap hati-hati ini. Jangan-jangan kita ini melakukan hal yang salah, jangan-jangan kita ini keliru, jangan-jangan kita ini berdosa misalnya. Jadi sikap hati-hati warok ini harus diajarkan ke umat. Jangan menganggap enteng. Kadang-kadang kena kasih sayang, kena kasih sayang kepada anak atau kepada adik atau kepada keluarga atau kepada orang-orang dalam lingkungannya gitu ya, sehingga sikap warok ini hilang. Oh udah apa-apa kok, masih kecil kok gitu. Padahal kalau itu sudah terjadi kebiasaan, lama-lama bisa jadi perkara yang besar jadi tidak apa-apa gitu. Itu yang kita jaga ya, sifat warok, sifat hati-hati, sifat takut. Karena perkara itu akan ditanyakan sama Allah kepada kita. Ya. Kemudian jangan bosan, ya, jangan bosan untuk memberi ilmu, ya, memberitahu kepada orang-orang yang memang belum tahu. Termasuk dalam kisah ini Nabi mengajarkan kepada cucunya. Padahal cucunya waktu itu di dalam riwayat dikatakan masih balita. Ya ukuran balita itu mungkin bagi kita mungkin nggak mudeng ya. Tapi Nabi mengajarkan jangan, untuk kita itu tidak boleh, tidak halal. Itu kan termasuk ilmu. Ya. Jadi menyampaikan ilmu itu jangan ditargetkan kepada orang dewasa, tidak bisa. Kepada anak kecil kalau memang itu hal yang harus diberitahu kepada mereka, sampaikan. Ya. Jangan kita merasa wah tidak apa-apa itu anak kecil aja, mungkin nanti kalau udah besar bisa berubah. Tidak bisa. Sejak kecil harus diberitahu. Mungkin caranya yang perlu kita perhatikan ya, dengan cara bagaimana. Kalau Nabi ini termasuk tegas. Ya, Nabi ini termasuk tegas. Bahkan kurma itu sudah masuk ke dalam mulutnya cucu beliau, itu dikorek, masya Allah. Ya, termasuk gitu juga, pelajaran juga ya, tegas, punya sikap yang kuat untuk menyampaikan perkara, apalagi perkara yang sifatnya larangan. Larangan itu kan anunya dosa, ya. Jadi harus tegas kita menyampaikan kepada siapapun kalau itu dalam tanggung jawab kita. Kenapa? Karena ujungnya bebannya kepada kita sebagai pemimpin keluarga. Dan yang ketiga ya, yaitu sebagai pemimpin keluarga kita punya tanggung jawab ya, untuk mendidik keluarga ini, untuk memberitahu keluarga ini, untuk menghasung keluarga ini untuk bagaimana menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang tunduk, ya, orang-orang yang patuh kepada Allah. Ya, karena ada suatu hadis Al-Qamaqalah, Nabi mengatakan ada orang-orang yang tidak cemburu ya, sebagai pemimpin keluarga, dia tidak cemburu, tidak marah kalau di dalam keluarganya ada orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, melakukan hal perkara-perkara yang mungkar ya kepada Allah. Ini termasuk perkara yang buruk. Bahkan Nabi mengatakan ini namanya dayus ya, suami atau pemimpin keluarga yang tidak merasa cemburu atau tidak marah melihat anggota keluarganya melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang mungkar, bahkan mungkin yang tidak pantas saja mungkin termasuk ya. Tidak bagus ya. Karena dia akan dituntut tanggung jawabnya sebagai keluarga. Kecuali kalau dia sudah menyampaikannya, kewajibannya di situ. Dia sudah menyampaikannya, dia sudah menerangkan, dia sudah melarang, ya, sudah memberitahunya, kemudian dari pihak orang-orang itu tidak mau mengikutinya, itu tidak masalah. Yang penting beliau dari keluarga, bahkan kita ini sebagai pemimpin keluarga ya, kita sudah menerangkan, sudah menyampaikannya, baik kepada siapapun, baik kepada istri, kepada anak, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ini adalah sebetulnya bentuk kasih sayang yang sesungguhnya.
Jadi kasih sayang itu bukan karena apa ya, menjerumuskan. Kadang-kadang orang ya umumnya kadang-kadang menganggap kasih sayang itu membiarkan dia itu pokoknya bebas. Apa aja yang dibuatnya terserah, monggo silakan. Penting dia apa namanya happy kan gitu, puas gitu. Saya kira itu hal yang perlu kita kita hilangkan. Bukan itu sebetulnya kasih sayang. Kasih sayang itu ya sebagaimana tanggung jawab kita, ku anfusikum wa ahlikum naro. Ya. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai mereka itu mencicipi ya, atau tercicipkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka kita sampaikan kepada mereka sebagai bentuk kasih sayang hakiki kita kepada mereka. Kita selamatkan mereka. Jangan sampai kita biarkan mereka itu nantinya mereka akan mengalami hal yang berat, beban yang berat. Itu Bapak Ibu sekalian ya, dari beberapa poin-poin ini ya, yang secara rangkuman ya, kita sebagai di sini Nabi menunjukkan sebagai pemimpin keluarga, pemimpin umat ya. Beliau bukan tidak sayang kepada cucunya, bahkan itu lebih sayang. Itu beliau tunjukkan bagaimana sifat-sifat warok, sifat kehati-hatiannya. Jangan sampai keluarganya, bahkan diri beliau sendiri, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang Allah haramkan. Apalagi kita sebagai umatnya, maka kita perlu hati-hati, diri kita sendiri dan juga keluarga kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita ini melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedekah zakat kita nggak ada masalah, boleh aja ya, boleh. Tapi hal-hal yang lainnya, perkara-perkara larangan-larangan lainnya, jangan sampai itu kita terjang aturan-aturan Allah yang sudah tetap. Ya. Untuk kehati-hatiannya, walaupun itu tidak jelas ya, atau ragu, maka lebih baik itu ditinggalkan daripada kita terbebani nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun usini wa iyakum bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tentang putih hari Ahad bulan ya gipun mboten napa-napa nggih supaya nambah krengseng niki kula undangke kanca kula sing saking Arab untuk membacakan surat Toha ini ayat 25. Setuju nggih? Boleh kok. Anane pripun iki? Kula cepet riyen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Cukup toh nggih. Ya targete iso maca ngoten niku. Awake dhewe kira-kira levelnya pinten ya Pak? Bisa lah Pak, ini kados si ini jenenge Abdul Basit. Abdul Basit. Dia maca alon-alon nih. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sampai ayat 25 nih. Allah Ta'ala berkalam di ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Toha, Surat Toha ayat 25. Qala, dia berkata, dia siapa? Dia Musa. Jadi ini nanti beberapa ayat tadi yang sudah dibacakan Pak Abdul Basit tadi, isinya adalah permintaan Nabi Musa. Jadi kalau di dalam tafsirnya ini judul topiknya itu adalah jadi mukjizat yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah Ta'ala itu ya. Jadi dari ayat berapa? 17. Bukan diminta deh, maksudnya Nabi Musa itu dapat mukjizat lah. Yang di ayat ini 25 ini sebetulnya gaduhan ini tentang ayat 22 sampai nanti ayat 35 niku pengutusan Nabi Musa, terus Nabi Musa niku njaluk napa kalih Allah Ta'ala itu ya. Jadi nggih angsal misalnya dikongkon terus njaluk napa ngoten niku yang ada hubungannya dengan pengutusannya itu ning nek teng mriki niku Nabi Musa mboten njaluk sangu. Ya awake dhewe mesti nomor 1 sangune ndi ngoten nggih. Sangu sing pokok niku sang akomodasi nek sing rada keren ngoten nggih. Akomodasinya transport akomodasi laki mangkat. Nah, hingga mampir neng di, nah ya sudah levelnya kita itu segitu itu ya. Nah, Nabi Musa betul nih. Nabi Musa minta kepada Allah, kalau Nabi Musa berkata, Robbi ya Robku, Israhli, lapangkanlah untukku sodri dadaku. Napa niki maksudnya? Jadi perintahnya Allah kepada Nabi Musa niku subhanallah. Makanya Nabi Musa itu termasuk ulul azmi, termasuk kelompok nabi yang berazam gitu loh, punya azam, punya azam ini pun betul, keinginan kuat gitu ya. Napa toh? Lah perintah ini kan setelah diangkat jadi nabiku itu disuruh nemoni mantan bapaknya, bapak angkatnya yaitu Fir'aun. Padahal status Nabi Musa itu adalah nama jenis tulis ini kan DPO. DPO
Fir'aun itu DPO karena Nabi Musa itu DPO-nya Fir'aun. Karena Nabi Musa itu wis tahu mateni orang Kipti, kan gitu tuh, satu pukulan. Dengan satu pukulan ini, subhanallah, Allah itu bikin skenario itu loh. Kok ya begitu gitu loh. Lagi Musa ki dadak ketemu wong padu, terus dijaluki tulung, terus diantem, kok ya sepisan mukul langsung KO mati itu loh. Iku dadak ngoten niku sehingga dia jadi DPO-nya Fir'aun. Lah bareng wis dadi nabi dikongkon balik ngandani Fir'aun. Ngoten niku ayat banget to. Fir'aun kuwi wis gedhekke dalam tanda kutip. Ngoten nggih. Istilahnya kan gedhekke nggih. Walaupun janjane wong niku gedhe dhewe. Nah awake dhewe niku duduti anake awake dhewe ben gedhe yang mboten to. Gedhe dhewe ning istilahnya kan wis tak gedhekke. Kan begitu nggih. Nah, Fir'aun itu kan wis membesarkan Musa dengan segala fasilitas kerajaan. Mboten tanggung-tanggung. Jadi makanannya ya mesti bergizi kaya MBG, kaya nama mboten kaya MBG, mesti top ngoten lho. Nabi Musa itu wis digedhekke kali Fir'aun dadak dikongkon ngandani Fir'aun monggo dheweke dipepo. Ini secara logika, waduh, abot banget ngandani wong sing dia itu sudah dalam tanda kutip berbuat baik, tetapi dia sendiri bikin kesalahan sama sing berbuat baik tadi dan ora tanggung-tanggung mateni wong. Kan berat ya. Maka Nabi Musa ini di sini dikatakan ini adalah tugas yang berat, maka dia Nabi Musa ini meminta kepada Allah 5 hal. Jadi permintaannya 5. Nah ini nek jenengan ajeng nyontoh nek dikongkon niki nomor 1 permintaan kepada yang nyuruh yaitu Allah Ta'ala, lapangkanlah dadaku. Qala rabbis rohli sodri. Nah, ini biasanya dipakai orang-orang yang mau pidato ngoten ya. Rabbis rohli sodri. Nek jari ini guru ngaji kula, sebetulnya itu tidak untuk diucapkan di depan yang mau diajak omong, malah ketok nek rada kalah ngene. Kuwi dienggo rapelan. Napa kok rapelan? Rapalan. Nah, gitu loh. Dia di dalam hatinya itu, di dalam hati mestinya Rabbis rohli sodri gitu loh. Bukan diucapkan karena yang dia minta Allah gitu. Dienggo rapalan gitu. Tinggi. Ini kalau dulu waktu saya ngaji itu diajari ngoten niku. Udah, terus di sini ada ayat yang lain yang semisal ini, yang permintaannya itu sebetulnya ada tambahannya di surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat 13 nih. Kita lihat Asy-Syu'ara ayat 13. Syu'ara niku ngisore niku. Surat 26 ayat 13. Nih wa yadiku sodri, yadiku dan menjadi sempit sodri dadaku, walayan toliku dan aku berbicara,
wala dan tidaklah yantiku aku ini berbicara lisani dengan lisanku. Maksudnya aku ini sulit ngomong, itu sulit. Fa arsil ila Harun, maka utuslah Harun. Ini alasannya kenapa jaluk konco. Sudah. Jadi Nabi Musa itu mengalami dadanya sempit gitu karena tadi itu mendapat tugas yang sangat berat gitu ya, karena ya itu tadi alasan yang sangat itu, dan lidahku tidak lancar dan aku ini jelas nek ngomong itu. Kenapa? Nabi Musa minta untuk menggantikan dadanya dengan kelapangan dan agar dia mampu menghadapi gangguan orang dalam mengemban tugasnya. Terus apa namanya yang tadi itu yang soal lancarkanlah lidahku ini di ayat berikutnya, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul dan lancarkanlah 'uqdatan apa nih ucapannya min lisani dari lisanku, dan hilangkanlah kekakuannya, terus yafqahu qauli supaya mereka itu paham dengan omonganku. Karena apa? Karena lidahnya Nabi Musa ini pernah kebakar waktu masih bayi. Ceritanya kan penonton ya. Jadi peristiwa terbakarnya lidah Nabi Musa terus menyebabkan Nabi Musa ini nek omong ra cetha. Sinten nggih sing ngomong mboten cetha niku sinten nek jaman sakniki? Wonten contone, Pak. Omongnya niku kaya dimut ngoten lho. Dadi yang ngilatin niku mungkel-mungkel ngoten. Jadi tidak jelas gitu ya. Nah, ini Nabi Musa minta supaya dilancarkan lidahnya, supaya kenapa toh? Supaya yafqahu qauli, supaya orang-orang itu paham. Dia iki ngomong apa toh? Ngoten lho. Iki kalau di zaman sekarang itu masalah yang dihadapi orang stroke. Nah, ini dulu. Mesake, subhanallah, ini cobaan yang berat. Sok-sok pelo ini kebangetan, pelo banget, sehingga dia itu kalau ngomong keluarganya radong. Lah mongko rumangsane dheweke wis berusaha untuk cetok. Napa meneh nek sing sampai level kalau bahasa kedokteran niku afasia, sing ngantek mboten iso ngomong niku mesake banget. Jenengan iso mbayangke kepengin ngomong, biasa iso ngomong ngeten iki njuk ujug-ujug pet pripun jan. Mengarep muni aku sumuk bukakno lawang. Ngoten niku ora ana sing do, sing dijak omong. Kira-kira ngoten nggih. Blongkol niku yang dihadapi, subhanallah. Dan itu bisa terjadi. Ya, ini kenyataannya lah. Ini Nabi Musa ini juga mengalami hal yang begitu, sehingga Nabi Musa ini meminta untuk dilancarkan lidahnya, gitu. Ya, dah. Terus napa mulai? Ayat yang ke berapa tadi?
27 misalnya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli 29 waja'ali waja'ali dan jadikanlah li untukku waziran pembantu min ahli dari keluargaku. Siapa? Haruna ahi, Harun saudaraku. Jadi kemudian Nabi Musa ini lan dilalai sing jenenge Harun niku wonge nek ngomong cetha. Dan kelebihannya Nabi Harun itu kalau jelaskan itu cetha, diberi kelebihan itu. Yo suarane jelas, cara berpikirnya juga jelas, sehingga nek jelaske perkara kepada orang-orang itu menjadi cetha. Itu jadi niki Nabi Musa niku memilih orang sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Mboten mergo perkoncoan. Zaman sakniki kan ngoten, karena koncone terus dadekke menteri, ayo wis akhirnya ra iso apa-apa. Kleru terus. Itu nggih. Pun ngoten niku mawon nggih kebablasan sakniki pun jam 6 soalnya. Nggih. Sampai ayat niki nggih, ayat 30. Jadi permintaan Nabi Musa untuk menjadikan Nabi Harun ini pembantu, maksudnya bukan rewang, bukan batur nih, pembantu asisten. Nah, istilah kerennya itu asisten, supaya ngewangi dia di dalam menjelaskan itu. Nggih. Demikian wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim alhamdulillahi rabbil alamin.